Damai sejahtera bagi kita semua. Firman yang akan kita dengar pada hari ini kiranya akan memberkati kita. Jadi sebelum kita mendengar firman dari Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan atas kehadiran-Mu karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengarkan dapat kami pahami dan dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami. Tuhan juga yang memberkati pemberita firman-Mu pada hari ini, agar apa yang diberitakannya dapat kami mengerti dan sesuai dengan apa yang ingin Tuhan pendengarkan kepada kami. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang sampai pada kita pada saat ini yaitu mengenai jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Di sini diambil di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Baik, saya akan bacakan dari sini. Paulus dan pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenaan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurnian hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Nah, firman yang akan kita dengarkan ini memiliki tema jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Apa sih sebenarnya kasih karunia ini? Kasih karunia ini adalah sesuatu yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, yang sebenarnya kita ini tidak layak untuk menerimanya. Namun Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita ketika kita berdosa, ketika kita diampuni, ketika kita terlihat kita dicari dan dipanggil pulang kepadanya, bahkan kepada kita diberi kasih karunia untuk menjadi pelayan-pelayannya. Maka sama seperti kepada orang yang di Korintus. Nah, di ayat ini juga dijelaskan bahwasanya kasih karunia itu diberikan kepada orang Korintus. Nah, kasih karunia ini diberikan Tuhan ketika kita berdosa. Namun sebenarnya kalau kita melihat di dalam kehidupan kita tidak layak menerima kasih karunia dari Allah. Namun Allah memberikan kasih karunia itu kepada kita. Karena kita ini adalah umat pilihan Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang sudah dipilih Allah sebagai anak-anaknya. Jika kita melihat pada ayat ini, Paulus mengingatkan kita supaya kita ini jangan menyia-nyiakan kasih karunia itu. Di sini juga kita diingatkan untuk jangan menunda-nunda untuk menerima dan menghidupinya. Karena Allah sudah memberikan kasih karunia itu, jadi kita sebagai anak-anak Allah dan kita sebagai umat pilihan Allah dan sebagai pelayan Allah, janganlah kita menunda-nunda kasih karunia Allah itu. Karena kasih karunia Allah itu
dalam kehidupan kita. Mengapa itu dikatakan sangat penting? Karena napas kehidupan yang kita miliki saat ini pun berasal dari Allah. Jadi kasih karunia itu jangan kita sia-siakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita dilihat juga di ayat ini. Jika kita mendengar dan merenungkan ayat ini, apa yang hendak dikatakan Paulus pada ayat ini kepada kita? Hendaklah kita sebagai orang percaya atau para pelayan Tuhan yang tentunya tidak terluput dari persoalan dan tantangan dalam pelayanan, supaya tetap memiliki hati yang sungguh dan murni dalam pelayanan. Jangan melayani dengan asal-asal, supaya kita jangan menjadi batu sandungan dan menjadi celah. Nah, di sini kita diingatkan untuk memakaikan kasih karunia Allah itu. Di dalam setiap kehidupan kita, setiap manusia pasti memiliki permasalahan, persoalan setiap manusia itu berbeda-beda. Tetapi kita diingatkan di sini untuk selalu memiliki kasih karunia Allah itu di dalam kehidupan kita. Kita jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu. Jadilah kita sebagai umat Allah, sebagai pelayan Allah, memberikan contoh yang terbaik, memberikan contoh untuk mengaplikasikan kasih karunia Allah itu kepada setiap orang. Jadi melalui tingkah laku, perbuatan kita, orang melihat bahwasanya kita ini menjalankan kasih karunia Allah. Jadi kita sebagai pelayan juga, kita ini harus memakaikan diri kita itu sebagai pemberita firman Tuhan, sebagai alat untuk mengharumkan firman Tuhan, bukan sebagai alat batu sandungan atau menjadi celah orang-orang untuk menghina firman Tuhan, seperti itu. Jadi kita ini dipakai untuk menyatakan bahwasanya kasih karunia Allah itu dicurahkan kepada kita, kasih karunia Allah itu sangat besar dalam kehidupan kita, dan supaya orang-orang percaya bahwasanya kita sangat membutuhkan kasih karunia itu, karena Allah yang memberikan kita napas kehidupan kepada diri kita. Nah, di ayat ini juga kita diajarkan bahwasanya kita sebagai umat pilihan Allah jangan pernah berputus asa dan meninggalkan pelayanan. Tetapi marilah kita pahami dan yakini bahwa tantangan yang kita terima adalah sebagai kasih karunia dari Tuhan yang tidak boleh kita sia-siakan, tetapi menghidupinya dengan benar. Jadi di sini kita diajarkan untuk kita selalu memakaikan kasih karunia Allah ini, tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah ini. Jadi kita sebagai umat pilihan Allah, sebagai pelayan, sebagai anak-anak Allah, janganlah kita berputus asa. Karena setiap kehidupan, setiap apapun yang kita lakukan, itu Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Jadi dalam kehidupan kita ini, setiap detik, setiap hari, setiap jamnya, kita ini dituntun oleh Allah. Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan ketimbang kita, karena pemberi napas kehidupan itu adalah Allah. Jadi janganlah kita berputus asa dalam setiap kehidupan kita, tetapi marilah kita untuk selalu memakaikan kasih itu, untuk selalu meyakini bahwasanya tantangan yang ada di dalam hidup kita ini adalah sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kasih karunia-Nya untuk kita. Kita tidak boleh mensia-siakan ini. Kita harus meyakini bahwasanya permasalahan yang kuhadapi, tantangan yang kuhadapi ini adalah sebagai bentuk kasih Allah kepada kita, untuk menyadarkan kita bahwasanya kita ini membutuhkan kasih dari Allah. Nah, jadi khotbah ini mengingatkan kita supaya pelayanan kita tidak hanya dikendalikan oleh keadaan dan penilaian orang, karena sering hal ini tidak jujur dan tidak benar dalam melihat pelayanan kita. Nah, jadi di dalam kita melakukan pelayanan juga di sini diingatkan bahwasanya di ayat ini juga dijelaskan bahwasanya Paulus menghadapi berbagai tantangan di dalam menjalankan kasih karunia ini. Paulus mengalami banyak tantangan di dalam memberikan kasih karunia ini. Kita lihat di dalam jemaat Korintus ini, di sini di ayat 5, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Di sini dikatakan bahwasanya Paulus ini juga menanggung dera dalam
dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Jadi di dalam menyatakan kasih karunia Allah ini, setiap pelayan Allah pasti akan mengalami namanya tantangan, pasti mengalami pergumulan di dalam memberitakan kasih Allah ini. Jadi sebagai pelayan Allah, sebagai orang yang sudah diutus Allah, atau sebagai anak-anak Allah, atau sebagai warga jemaat Allah, marilah kita menyatakan bahwasanya janganlah kita sia-siakan kasih karunia Allah itu. Tetapi kita sebagai pelayan Allah, sebagai hamba Allah, sebagai anak-anak Allah, hendaklah kita menyatakan bahwasanya melalui perbuatan, melalui tingkah laku kita, orang mengetahui bahwasanya kasih Allah itu sangat besar kepada kita, seperti itu. Jadi orang-orang juga percaya bahwasanya kasih Allah itu sungguh nyata di dalam kehidupan, seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah bisa melihat kita bahwasanya anak-anak yang dikasih Allah itu benar-benar terberkati oleh Allah, seperti itu. Jadi untuk kita pelayan-pelayan Allah, haruslah kita tetap semangat dalam memberitakan firman, karena kita ini sudah dipilih Allah. Tidak semua orang dipilih Allah untuk memberitakan kasih-Nya kepada setiap manusia, kepada setiap orang, seperti itu. Jadi marilah kita orang-orang pilihan Allah, hendaklah kita selalu memakaikan kasih karunia ini. Hendaklah kita di dalam setiap pergumulan kita, marilah kita tetap menjaga kasih karunia Allah ini. Jangan pernah kita sia-siakan kasih karunia Allah ini, karena kehidupan ini kita tidak tahu seberapa lama kita hidup di dunia ini. Jadi untuk itu janganlah sia-siakan kasih karunia Allah. Kita tidak tahu hidup kita sampai kapan. Mungkin besok kita tidak ada lagi atau sudah dipanggil Tuhan. Jadi sayang sekali bahwa kalau kasih karunia itu tidak kita pakaikan di dalam kehidupan kita. Masa kita anak yang sudah dipilih Allah, pelayan yang sudah dipilih Allah, tidak memakaikan firman itu, tidak memakaikan kasih karunia itu, tidak memberikan contoh kepada orang lain atas kasih karunia itu. Jadi pada khotbah ini mengingatkan kita supaya pelayanan kita tidak hanya dikendalikan oleh keadaan, penilaian orang, karena sering hal ini tidak jujur dan tidak benar dalam melihat pelayanan kita. Setiap dalam kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan lakukanlah. Setialah dalam kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan lakukanlah di dalam hati yang sungguh-sungguh dan dengan tuntutan Roh Kudus, maka pelayanan kita tidak akan lagi tergantung kepada orang lain. Jadi di sini marilah kita sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai anak-anak Allah, janganlah kita memakai bahwasanya kata-kata orang itu sebagai patokan kita di dalam melakukan pelayanan, tetapi marilah kita sebagai anak-anak Allah memakaikan firman ini sebagai patokan kita di dalam pemberian kasih karunia ini. Karena ketika kita menjadi seorang hamba Allah, menjadi seorang anak Allah yang memberitakan firman dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus itu akan membantu kita untuk memakaikan kasih itu yang sudah diberikan Tuhan itu, akan dibantu oleh Roh Kudus agar kita dapat mengerti sebenarnya kasih itu, agar kita dapat memakaikan kasih itu dalam setiap perbuatan kita. Jadi itulah firman kita pada hari ini. Demikianlah, mari kita bersatu di dalam doa untuk kita menerima berkat Allah agar kita dapat mengerti firman pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan, di mana Tuhan masih memberkati kami, di mana Tuhan sudah membantu kami, membimbing kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhanlah kiranya yang membantukan kami agar kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang sudah kami terima. Biarlah kami Tuhan dapat memakaikan firman-Mu, biarlah Tuhan kami memakaikan kasih karunia yang Engkau berikan, agar kami dapat melakukannya di dalam setiap perbuatan kami dan setiap tindakan kami, dan agar melalui tindakan dan perbuatan kami Tuhan, banyak orang-orang yang melihat bahwasanya kasih karunia Allah itu sungguh-sungguh besar, sungguh-sungguh luar biasa Tuhan. Tuhan juga memberkati kami agar setiap kehidupan kami ini tetap mengandalkan Tuhan saja. Engkau juga Tuhan yang memberikan kami tetap kesehatan, tetap memberikan kami kekuatan hati dan
Engkau juga yang tetap menguatkan iman kami agar setiap kehidupan kami tetap kami memakaikan firman ini, kami tetap memakaikan kasih karunia ini di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.